balik lagi di Karamelina Story. Nah, jadi di video ini aku tuh mau mereview salah satu foundation dari brand Misha. Nama foundationnya itu Radiance Foundation. Pasti banyak dari teman-teman yang udah tahu kan Misha, maksudnya udah gak asing lagi karena emang brand itu tuh ngeluarin banyak banget produk, mulai dari skincare dan juga makeup. Nah, kebetulan yang ingin aku review sekarang ini foundationnya. Dan di sini nanti seperti yang teman-teman bisa lihat, ini aku bare face ya, jadi sama sekali nggak pakai apa-apa, jilbabnya juga belum aku bentuk. Biar teman-teman bisa tahu nanti seperti apa sih foundationnya waktu diaplikasiin di wajah, terus dia coveragenya kayak gimana, terus daya tahannya seperti apa, dan hasil finishingnya seperti apa. So, stay tune! Oke, yang pertama akan aku review itu dari packagingnya. Packagingnya sendiri itu cuma warna hitam gitu, terus ada tulisan Radiance Foundation, dimana menurut aku ini simple tapi cantik banget. Di samping kirinya, karena kebetulan aku belinya dari Sosiola, jadi udah ditempelin stiker bahasa Indonesia untuk klaim-klaimnya. Di sininya ada bahasa Koreanya ya, dan di sini bahasa Indonesianya biar gampang teman-teman tahu klaim dari produk itu. Foundation ini sendiri itu udah mengandung proteksi sinar matahari SPF 20 plus PA++. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya pengen ekstra perlindungan bisa ditambahin sunscreen sebelum pakai foundation. Nah, di sini aku akan ngasih lihat untuk tempat produknya sendiri cantik dari kaca ya, dan dia tuh bentuknya nggak yang kotak atau bulat gitu. Di sini cuma ada tulisan Radiance Foundation, dan ini menurut aku cantik banget. Di sini ada tulisan bahasa Korea kayak gini, aku nggak tahu juga artinya kayak gimana. Dan ini bentuknya pump. Oke, biar nggak lama-lama, jadi aku sambil nge-review akan sambil pakai produknya biar teman-teman bisa saving time juga waktu lihat video ini. Sebelum aku pakai produknya, aku akan pakai skincare dulu karena kulit aku lagi kering banget. Bisa dilihat di sini tuh kering banget. Jadi aku akan pakai skincare sebelumnya biar lebih mantul hasil dari makeupnya. Yang pertama akan aku pakai ini adalah dari Savi HD5 Skin Refiner. Jadi dia itu biasanya aku pakai as a toner. Nah, kayak gini. Karena dia lumayan melembabkan juga seperti ini nih. Nah, untuk yang foundationnya tadi itu sebenarnya aku salah shades teman-teman. Jadi di Sociola itu kan kebetulan ada 2 shades yang available buat foundationnya Misa ini. Yang pertama ada Sand dan juga Vanilla. Nah, karena kita kan tahu tuh foundation Korea itu pasti menyesuaikan kulitnya orang sana karena itu brand Korea kan, which is itu pasti hint atau mungkin kayak level cerahnya atau level gelapnya mereka itu ya seorang Korea. Nah, aku tuh nggak tahu nih dari mana. Waktu itu tuh aku takut kayak kegelapan gitu kan, pastinya jadi aneh kan kalau kegelapan. Dan di pikiran aku itu kayaknya lebih mending kelihatan keputihan daripada kegelapan. Padahal itu salah banget ya guys. Jadi kalau kalian cari foundation itu, usahain yang sesuai dengan tone kulit kalian, seberapa cerah atau seberapa, pokoknya hint dari kulit kalian itu seberapa kayak gitu. Nah, ini untuk produk yang kedua yang akan aku pakai biar tambah lembab, itu dari Everpure. Ini 100% rose water, jadi dia no alcohol, no fragrance. Jadi dia itu aman banget buat teman-teman yang kulitnya sensitif sama alkohol atau perfume. Ini aman banget, yang buat berjerawat juga. Dan aku pakai kayak gini, biasanya aku pakai jadi masker kompres juga enak banget. Ini sih kenapa aku bikin kulit aku sebasah mungkin karena aku sebenarnya lebih suka foundation yang hasilnya itu dewy, tapi bukan berminyak ya, tapi dewy. Nah, sebenarnya klaim dari foundation yang Misa ini itu finishingnya itu bukan matte tapi dewy, tapi nggak tahu kenapa di kulit aku itu kayak hasilnya itu nggak sedewy itu gitu. Biasanya kalau aku mau keluar, aku tambahin lagi sunscreen atau UV protection, tapi berhubung aku di rumah aja, jadi aku akan langsung review ke produknya. Aku akan langsung kasih tunjuk aja kayak gimana coveragenya. Kayak gini nih kalau misalnya dituangin. Nah, ini produknya. Biasanya aku nggak langsung pakai itu ke muka aku, jadi aku tambahin lagi. Ini dari tonernya SNP yang Peptaronic. Biar semakin lembab lagi, aku kasih 1 tetes biasanya kayak gini. Terus aku campurin gitu, jadi kayak biar lebih enak dan lebih nyatu di muka. Ini enak banget, jadinya kayak kebetulan lebih nempel gitu di muka. Ya, langsung aku giniin aja ya. Apakah bisa mengcover jerawat yang ada di sini? Di sini aku akan pakai spons dari Jarte yang Aurora ini. Sponsnya bentuknya lucu banget yang kayak gini, kayak jamur gitu. Tinggal di blend aja.
menurut aku pribadi ya, coveragenya sendiri itu dia light to medium, jadi dia tuh kan nggak terlalu bisa menutupi bekas jerawat ini, kayak sheer gitu. Dia kayak menurut aku hampir-hampir kayak BB cream, tapi lebih tebel gitu. Tuh, bekas-bekas jerawat juga masih ada. Nah, kayak gini. Akan aku ratain dulu, and then I'll be back. Tada! Jadi ini hasil dari foundationnya. Menurut aku coveragenya sendiri itu light to medium ya. Jadi dia itu nggak bisa ngecover jerawat aku yang lagi besar gini, yang lagi meradang. Tapi dia udah lumayan bisa ngecover. Tadi di sini ada bintik-bintik juga. Ini tadi aku tambahin lagi ya, karena tadi kayaknya kedikitan banget aku ngambil produknya. Jadi kayak aku tambahin lagi biar lebih tebel lagi. Tapi aku tetap ini ya, walaupun aku tambah-tambah terus, dia nggak kelihatan yang dempul banget gitu, dan dia nyaman. Apalagi kalau teman-teman campur pakai toner tadi itu lebih nempel juga ke wajah. Atau misalnya teman-teman nggak pengen toner tapi pakainya serum, itu juga bisa. Aku biasanya juga kadang pakai serum atau kadang pakai toner, dan itu bener-bener nyaman banget. Ini hasilnya masih kelihatan beberapa bekas jerawatnya, tapi menurut aku it's okay, karena emang tema hari ini looknya nggak terlalu yang dempul, yang biasa aja, tapi tetap daily wear, yang tetap nyaman. Karena kalau terlalu dempul kan kerasa berat di muka, biar ini tetap bisa bernafas mukanya. Nah, buat di bagian bawah mata, biar nggak terlalu kelihatan gelap kayak gini, aku akan set pakai bedak bayi. Kayak gini aja. Udah. Ini biar nggak ini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen yang dewy look atau bukan yang matte, nggak usah di set pakai bedak. Ini tuh udah nyaman banget tuh. Dia jadi nggak kelihatan berminyak. Dia soalnya nggak se-dewy yang aku kira, yang bakalan kayak jadi glass skin kayak punya yang orang Korea. Itu ternyata jatuhnya enggak ya. Atau mungkin kulit aku yang lagi kering. Tapi kalau misalnya teman-teman suka sama yang hasilnya matte, bisa banget aku saranin buat di set pakai bedak tabur. Kalau di sini aku akan coba ngeset pakai Fit Me Loose Powder ini yang nomor 02, kelihatan nggak sih? Nomor 02 yang light medium. Jadi aku tuh salah shades juga gengs yang ini, karena tadi menurut aku yang aku ngide foundationnya lebih cerah dan bedak taburnya lebih gelap. Ternyata itu nggak terlalu bagus jadinya hasil akhirnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, pakai yang aku ada aja. Gini, tuh warnanya tuh langsung kayak beda gitu loh gengs. Kelihatan nggak sih? Tapi kayaknya ini bisa buat nutupin bekas jerawatnya. Nah kan? Oke, bisa dilihat. Jadi ini tuh kayak, kalau yang tadi tuh kan hintnya lebih ke putih. Kalau ini tuh hintnya kayak ada kuning gitu loh, ada yellow tone gitu kayaknya tuh. Nggak apa-apa sih, masih cocok. Dan buat kayak kumis, buat teman-teman yang pengen beli, aku saranin pas lagi ada diskon aja ya, karena harganya yang Misha itu menurut aku lumayan pricey sih, bisa dilihat. Aku waktu itu belinya soalnya juga pas lagi diskon. Lanjut ke alis aku ini kan nggak terlalu tipis tapi juga nggak terlalu tebel, makanya biasanya aku pakai pensil alis yang warnanya itu hitam daripada coklat. Ini lumayan nyaman pakai ini, dia nggak apa ya, nggak keras. Kalau misalnya aku dipakai pensil alisnya itu enak banget kayak gini. Biasanya aku nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak, tapi kayak cuma ngisi-ngisi yang lubang-lubang aja di sininya. Nah, untuk yang selanjutnya aku akan pakai namanya eyeshadow palette dari Vocalour yang 18 shades, tapi ini daily wear semua, jadi bisa dipakai setiap hari. Nggak ada warna-warna yang mencolok gitu. Akan aku pakai yang shade salmon. Ini enak banget karena dia all in one palette. Aku biasanya pakai highlighter juga dari sini, kayak gini. Aku biasanya pakai yang di sini nih. Nah, aku biasanya nggak beli highlighter lagi, udah langsung dari yang palette-nya ini langsung. Kalau teman-teman punya highlighter, bisa lah pakai highlighter. Nah, ini setelah aku tadi kasih highlighter, jadinya kayak gini, glass skin, jadi cantik banget. Nah, selanjutnya aku akan pakai blush on dari Vocalour juga. Ini yang warna pink gitu, tapi ada klip-klipnya. Ini yang shades C09 Tawny. Mari kita coba ya. Ini biar kelihatan lebih sugar, biar kelihatan lebih segar. Kayak gini. Udah. Dan biasanya sebenarnya aku nggak terlalu suka pakai apa namanya eyeliner, soalnya mata aku kan double eyelidnya kecil gitu, jadi kadang itu suka nggak kelihatan. Nah, kalau kayak gini
kayak nggak ngaruh gitu lah mau pakai eyeliner ataupun nggak pakai eyeliner. Dan biasanya biar mata aku kelihatan lebih besar, aku akalin langsung tinggal pakai maskara aja. Dan aku biasanya langsung pakai ini ya, maskara, jadi nggak fake eyelash gitu, soalnya kayak berat. Oke, karena aku pengen ngasih tunjuk ke teman-teman, jadi aku tetap pakai eyeliner ini di sini tuh. Kalau misalnya diginiin dia hilang, kecuali kalau aku pakai apa namanya, wing yang di sebelah sebelah mata. Cuman karena aku temanya pengennya natural, makanya aku harusnya tadi nggak usah pakai ya, tapi ya udahlah, udah terlanjur. Dan aku nggak sukanya kalau belum bener-bener kering dan aku kedip kayak gini, itu kadang dia tuh suka nempel di bagian atasnya ini loh. Nah kayak gini ini tuh kan nempel, dia udahlah. Nah untuk maskaranya sendiri aku juga pakai dari brand Vocalour. Aku dulu tuh belinya langsung kayak satu set gitu. Dia lumayan bisa sih buat ngangkat apa namanya, eh bulu mata aku yang nggak seberapa banyak ini. Jadi ini maskaranya. Aku nggak sukanya itu dia produknya lumayan ngegumpal di bulu mata aku. Kayak gini aja, ini udah lucu banget. Terus tinggal tambahin lip produk. Untuk lip produknya sendiri aku pakai dari brandnya Hold Life. Aku lupa waktu itu aku belinya di Shopee. Udah lama banget. Dia kayaknya ini ada hint oranye gitu. Cocok sama look yang sekarang. Tapi aku nggak sukanya ini agak lumayan kering ya di mulut. Jadi kayak agak nggak nyaman gitu kalau udah makainya agak lama. Oke, buat sentuhan yang terakhir aku pengen ngombre dia sama Emina yang Magic Potion Lip Tint yang shades 05 Summer. Akan kita lihat nanti kira-kira hasilnya seperti apa, karena menurut aku terlalu oranye ini. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka yang terlalu menor, bisa berhenti di step yang tadi, nggak usah di ombre, karena menurut aku ini lebih ngeluarin warnanya lagi. Terakhir, biar makeupnya tahan lama, jangan lupa pakai setting spray dari Pixi. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen yang terlalu apa namanya basah kayak gini juga bisa ya. Dan nanti akan aku tunjukkan hasilnya. Nah, jadi tadi sebenarnya aku mulai awal make up itu kan jam 3-an. Dan ini baru kelar, ini bisa dilihat di jam HP aku tuh jam 4 lebih 19. Nah, setelah ini aku akan lanjut ngelakuin beberapa hal juga. Nanti aku akan balik lagi, aku juga mau sholat asar juga. Nah, balik lagi sekarang di rumah aku, di tempat aku sekarang itu jam 18.02, dimana which is aku udah kurang lebih pakai produk ini tuh 3 jaman, jadi udah bisa lumayan review kayak gimana. Tapi sebelumnya aku akan tambahin cahaya dulu biar teman-teman bisa lihat lebih jelas kayak gimana. Nah, kayak gini. Sebenarnya dari produknya itu sendiri ada oxidize-nya ya, jadi nggak stay warnanya. Kayak pertama kali aku pakai tadi kan kayak cerah banget. Aku walaupun udah aku set pakai bedak yang di bawahnya, warnanya masih di bawahnya, tapi masih kelihatan cerah gitu. Nah sekarang setelah 3 jam pakai itu, warnanya itu udah kayak agak memudar gitu. Tapi dia itu menurut aku malah semakin nempel sama warna asli kulit kita. Jadi ini tadi udah aku tinggal sholat, dimana itu pasti aku kena air kan. Terus aku tinggal makan juga, dan menurut aku produknya tuh masih bagus banget nempelnya di kulit wajah aku. Jadi hasilnya masih kayak gini tuh. Nah, yang terakhir yang pengen aku review ke teman-teman itu ketika kita mau ngehapus make upnya atau ngehapus foundation itu sendiri, apakah gampang atau sulit. Nah, di sini aku akan pakai milk cleanser dari Pond's. Ini bisa teman-teman temuin di Alfamart, Indomart, dan harganya murah banget. Enak banget juga dipakainya. Jadi kalau menurut aku, apakah produk foundation Misha tersebut worth it atau enggak, itu sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari produk yang apa namanya, dia itu kelihatan finishingnya natural, Misha itu bakalan jadi best choice banget buat teman-teman. Tapi sejujurnya, selain natural, yang pastinya kalau misalnya teman-teman pengen cari produk yang bisa dibilang dewy finish gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, karena dia harganya kalau nggak diskon tuh 400 ribuan gitu ya. Kalau dari aku pribadi, dengan klaim yang sama itu masih banyak foundation yang bagus. Nah ini yang udah aku hapus ya, yang sebelah sini bisa dilihat, ini yang belum kelihatan lebih cerah yang ini kan. Kalau menurut aku pribadi, aku lanjutin ya soal yang tadi. Teman-teman masih banyak banget pilihan foundation yang
dia juga sama-sama dewy finish, dan yang pastinya enak juga dipakai. Itu masih banyak banget pilihannya. Kayak setahu aku foundationnya YOU itu juga ada yang dewy finish gitu, jadi dia nggak matte gitu. Tapi kalau misalnya aku mistaken atau mungkin omongan aku ada yang salah, tolong kalau ingetin di kolom komentar ya. Menurut aku pribadi harganya lumayan pricey. Kalau misalnya itu nggak diskon, kemungkinan besar aku juga nggak akan beli kayak gitu. Tapi aku senengnya ini tuh karena kulit aku tuh acne prone ya, dia tuh sama sekali nggak bikin aku break out. Tapi dengan catatan harus tetap bener-bener waktu ngebersihin make upnya ya. Bahkan ketika produknya itu udah diskon, itu menurut aku tuh harganya masih cukup pricey ya. Dia lumayan enak sih dihapusnya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli itu, atau misalnya teman-teman ada yang beli, bisa tag aku di Instagram. Di Instagram aku nanti bisa di tag di situ. Cukup habis 2 kapas aja, menurut aku itu udah lumayan bersih. Tapi buat make sure lagi dan biar gak breakout atau numbuhin jerawat keesokan harinya, nanti malam sebelum tidur aku pasti akan pastiin buat double cleansing lagi. Yeay, balik lagi di bare face aku. Ya, aku cukupin dulu buat video kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Jadi biar aku bisa terus berkembang, belajar, dan terus bisa sharing-sharing produk apa aja yang biasanya aku pakai, yang siapa tahu juga cocok buat dipakai sama teman-teman.